Pesantren Nurul Iman awalnya tempat belajar yang damai. Letaknya terpencil, dikelilingi hutan bambu dan kebun kosong, jauh dari suara kendaraan. Tapi dalam seminggu terakhir, tempat ini berubah jadi neraka. Malam pertama, Ustaz Mufid ditemukan tewas. Tubuhnya kaku, mata melotot, tangan mencengkeram sajadah. Nggak ada luka. Tapi suasana kamar itu dingin, pengap, dan bau menyan terbakar. Kayak habis dipakai ritual. Para santri panik, tapi belum ada yang berani bicara keras-keras soal santet. Belum. Malam kedua, seorang santri yang sekamar dengan almarhum Ustaz tiba-tiba jatuh dan kejang. Ia teriak-teriak sambil tunjuk langit-langit, bilang ada wajah hitam di pojok ruangan. Beberapa menit kemudian, dia berhenti napas. Mayatnya membeku dan jari-jarinya membentuk gerakan aneh seperti simbol. Habis itu, semua orang yakin ini bukan penyakit biasa. Desas-desus mulai menyebar. Ada yang bilang ini ulah dukun dari kampung sebelah. Ada yang yakin ini kutukan karena pesantren pernah menolak tawaran sesajen di lahan belakang. Tapi semua sepakat, ini bukan dunia nyata yang main. Hari keempat, warga menangkap seorang pria tua yang sering mondar-mandir dekat pagar pesantren. Dia dianggap dukun. Tanpa bukti, tanpa tanya, dia dipukuli sampai mati. Tubuhnya dibakar di lapangan belakang. Dan anehnya, malam setelah pembakaran itu, suara jeritan terdengar dari kuburan. 3 santri kabur malam itu juga. Satrio, santri baru pindahan dari kota, cuma bisa diam menyaksikan semuanya. Dia bukan penakut, tapi sejak malam-malam kematian itu, dia nggak pernah benar-benar tidur. Tiap merem, dia merasa kayak ada yang ngawasin dari jendela. Bahkan siang pun nggak terasa aman. Kadang suara azan pun terdengar pelan dan sumbang, seperti bukan dari masjid. Dia mulai curiga, tapi bukan ke dukun. Justru ada yang janggal di antara para pengajar. Setiap ustaz yang vokal bicara soal akidah malah jadi korban lebih dulu. Satu demi satu hilang atau tewas. Seolah seseorang di balik ini semua sedang membungkam yang tahu terlalu banyak. Lalu kabar dari rumah datang. Ayah Satrio tiba-tiba pingsan mendadak selama 2 jam. Lalu bangun dengan tatapan kosong. Ibunya bilang ada ular keluar dari lemari tanpa sebab, lalu menghilang begitu saja. Dan orang-orang di kampung mulai bisik-bisik. Keluarga Satrio ada darah dukun. Satrio marah, tapi juga takut. Ia ingat cerita neneknya. Kakek buyutnya pernah dihukum kampung karena dituduh menyimpan kitab hitam. Tapi itu puluhan tahun lalu, dan tak pernah terbukti. Masalahnya, setiap kali ada kematian di pesantren, nama keluarganya makin sering disebut. Dalam sunyi malam, Satrio mulai menyelidiki. Ia menemukan sebuah ruang kecil terkunci di bawah musala. Dengan bantuan santri lain, ia masuk. Di dalamnya ada rak penuh buku tua. Tulisannya bukan Arab biasa. Ada simbol-simbol, ada mantra-mantra. Dan di pojok ruangan, potret lama seorang laki-laki tua berwajah dingin. Di balik bingkai itu tertulis nama Kiai Malik, nama asli kakek buyutnya. Segalanya berubah sejak malam itu. Santri yang bantu Satrio masuk ke ruang rahasia itu, besoknya hilang. Kamarnya kosong, kasurnya dingin, dan pintunya terkunci dari dalam. Tidak ada jejak, seolah ia ditelan bumi. Satrio sadar, ini bukan sekadar teror, ini balas dendam. Tapi dari siapa? Dari roh kakeknya? Dari warga yang salah tuduh? Atau dari mereka yang hidup yang ingin menutupi sesuatu? Satu hal yang jelas, dukun bukan masalahnya, ketakutanlah yang membunuh. Dan pembunuhan demi pembunuhan, semua karena asumsi, bukan bukti. Tapi Satrio belum tahu, kebenaran sebenarnya lebih mengerikan dari sekadar ilmu hitam. Setelah malam itu, langkah Satrio terasa makin berat. Bukan cuma karena teror yang belum juga reda, tapi karena rasa bersalah. Ia merasa kematian teman sekamarnya bukan kebetulan. Ruang rahasia yang mereka buka mungkin seharusnya tetap terkunci. Hari-hari di pesantren berubah jadi semacam simulasi neraka. Siang terasa lebih gelap, malam makin panjang. Para santri kini tidur bergerombol di musala, takut sendirian. Tiap malam pasti ada suara aneh. Langkah kaki menyeret, suara geraman dari kamar kosong, dan terkadang azan subuh yang berkumandang lebih cepat dari jadwal. Satrio mulai merasa pesannya makin jelas. Seseorang ingin dia berhenti menggali, tapi rasa penasaran sudah telanjur mengikatnya. Apalagi setelah ia menemukan potongan surat lama di balik lemari Ustaz Hafidz yang tewas 2 hari sebelumnya. Surat itu ditulis dengan tangan gemetar. Mereka pikir ini soal dukun, tapi yang benar ini tentang pengkhianatan. Yang kita bakar dulu bukan cuma manusia, kita bakar sumpah. Dan sekarang yang datang bukan setan, tapi janji yang dilanggar. Satrio mulai merangkai benang merah. Bukan hanya kematian ustaz-ustaz vokal, tapi juga fakta bahwa semua yang meninggal dulunya terlibat dalam satu proyek, pematangan lahan belakang pesantren. Tanah itu dulunya tanah kosong. Dulu katanya tempat persemedian. Tapi demi ekspansi, mereka bersihkan, gusur, bangun asrama baru. Tapi belum sempat dipakai. Bangunan itu ambruk sendiri sebelum direnovasi. Sejak itu, teror dimulai. Satrio mulai menyelidiki arsip pesantren. Ia menemukan sketsa lama pembangunan. Tapi di tengah-tengah peta, ada satu simbol aneh yang dicoret paksa. Mirip simbol di jari santri yang mati mendadak waktu itu. Dan tepat di titik itu, dulu adalah lokasi batu besar yang kini sudah dihancurkan. Semakin ia telusuri, semakin ia sadar, pesantren ini dibangun di atas kompromi. Leluhur Satrio, Kiai Malik, dulunya bukan dukun, tapi penjaga batas. Dia menjaga agar wilayah sakral tak dicampur adukan dengan ambisi manusia. Tapi generasi setelahnya melanggar. Dan orang-orang yang tewas adalah mereka yang tahu, tapi diam. Malam berikutnya, Satrio pulang diam-diam ke rumahnya. Ia ingin pastikan orang tuanya baik-baik saja. Tapi rumah itu tak seperti biasanya. Ayahnya duduk di depan TV menyala, tapi wajahnya kosong. Matanya menatap lurus ke tembok. Dan ketika Satrio menyentuh bahunya, tubuh itu jatuh ke lantai. Kaku
suhu dingin. Ibunya ditemukan di dapur. Bibirnya biru, menggenggam segumpal rambut. Bukan rambut sendiri, rambut putih panjang seperti milik nenek-nenek. Dan aroma itu kembali, wangi menyan tercampur amis darah. Satrio terduduk, bukan karena takut, tapi hancur. Ia berusaha menyelamatkan mereka, tapi semuanya sia-sia. Sore harinya, warga datang. Bukan untuk melayat, tapi untuk membakar rumahnya. Terlalu banyak kematian karena keluarga ini, teriak salah satu tetangga. Keluarga dukun harus dilenyapkan. Tak ada waktu untuk membela diri. Satrio lari ke hutan belakang, dikejar warga dengan obor dan parang. Ia tahu jika tertangkap, nasibnya akan seperti si dukun tua yang dibakar hidup-hidup hari itu. Tapi jauh dalam hatinya, Satrio juga tahu, ia bukan lagi cuma anak pesantren. Ia adalah satu-satunya saksi sejarah yang belum dibungkam. Dan malam itu, di tengah kegelapan, ia mendengar suara. Suara berat seolah datang dari tanah. Kau belum mengerti. Ini semua bukan soal santet, tapi soal siapa yang mulai duluan. Dan di musala utama, ia melihat tulisan besar di dinding. Yang kau anggap santet hanyalah kesalahan yang diwariskan. Satrio melangkah ke belakang, ke tempat di mana dulu batu itu berdiri. Tanahnya retak, seperti luka yang belum sembuh. Ia gali sedikit demi sedikit, berharap menemukan jawaban. Dan menemukan dokumen tua yang dibungkus plastik. Catatan dari proyek renovasi 10 tahun lalu. Di dalamnya disebutkan bahwa lahan belakang itu dulunya tempat pembuangan limbah kimia dari pabrik pupuk zaman kolonial. Zat berbahaya yang tertimbun puluhan tahun dan bisa memicu gejala halusinasi, kejang, bahkan kematian mendadak. Segala rasa takutnya mendadak jatuh. Semua santri yang kejang, ustaz yang meninggal mendadak, bahkan ular yang muncul di rumahnya, bisa dijelaskan secara medis. Semua karena efek gas dan partikel dari tanah beracun yang digali tanpa izin, tanpa alat pelindung. Semua yang dikira santet, hanya tragedi manusia yang terlalu cepat percaya mistis, tanpa bertanya logika. Dan kematian warga yang dituduh dukun adalah korban dari paranoia massal. Ketika ketakutan kolektif sudah menyebar, logika jadi musuh, dan korban jadi pelampiasan. Satrio menangis, bukan karena takut, tapi karena marah. Mereka yang mati bukan karena santet, tapi karena ketidaktahuan. Karena kampung ini lebih percaya bakar orang daripada buka buku.